Pemirsa, seorang anggota DPRD, dua anggota polisi dan pegawai dinas perhubungan di Provinsi Lampung terlibat pembegalan. Komplotan begal beraksi siang hari menurunkan paksa supir di jalan raya. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serkap. Pemirsa, dua pemotor menjadi korban tabrak lari di Jalan Hang Tuah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya satu pemotor tewas dan satu lainnya kritis. Warga dikejutkan dengan kecelakaan yang melibatkan dua pemotor di Jalan Hang Tuah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari lokasi, ditemukan kondisi motor yang ringsek dan sisa bagian badan mobil mewah yang berserakan. Akibat tabrak lari ini, satu pemotor yang berusia 65 tahun tewas di lokasi dan satu lainnya kritis. Petugas unit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Bawa motor dari situ, Pak. Ya. Nah, mobil Fortuner kencang dari arah sana, bawa ke sana. Nah, begitu nabrak, dia langsung kabur, kencang banget. Kagak sempat ngeliat plat nomor. Kalau warnanya saya apa? Warna hitam. Korban ada dua. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, sementara motor korban dibawa ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sebuah motor berpenumpang 3 orang yang masih satu keluarga terjun ke sungai berarus deras di Gianyar, Bali. Akibatnya sang nenek tewas, seorang cucu selamat, sementara sang ibu dalam pencarian. Warga Lap-Lapan, Ubud, Bali dikejutkan dengan peristiwa jatuhnya sebuah motor berpenumpang 3 orang ke sungai berarus deras saat melewati sebuah jembatan. Motor yang ditumpangi satu keluarga tiba-tiba hilang kendali saat melewati lokasi kejadian pada malam hari. Akibat kejadian ini, seorang cucu selamat. Namun sang nenek tewas di lokasi sementara sang ibu dalam pencarian. Kedua korban ditemukan pada aliran sungai berarus deras di wilayah Banjarpajeng, kawasan Tampak Siring, atau sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Jauhnya penemuan kedua korban akibat terbawa arus yang deras usai turun hujan. Korban selamat dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Akses yang terjal dan licin jadi kendala petugas saat mengevakuasi kedua korban. Dan terjal, jadi dari posisi jatuhnya di jembatan sampai kira-kira ada sekitar 1 kiloan lah, masih cuman terjal saja. Upaya pencarian satu korban yang hilang, yakni seorang ibu, akan terus dilakukan dan diperkirakan lebih jauh dari lokasi kejadian setelah terbawa arus yang deras. Dari Gianyar, Bali, Nyoman Astana melaporkan. Pemirsa, dua wanita menangis mengetahui suaminya ditangkap dan nyaris diamuk warga di Kota Medan, Sumatera Utara karena mencuri motor. Pelaku mencuri motor tetangganya karena kecanduan judi. Sepeda motor ditemukan korban di arena judi, diduga sebagai taruhan. Dua wanita ini menangis saat rumahnya didatangi sejumlah warga dan kepala lingkungan yang menangkap suaminya karena mencuri motor di Jalan Padi Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan. Pelaku mengakui mencuri motor karena kecanduan judi tembak. Warga menangkap pelaku karena membawa motor korban dan ditemukan di arena judi yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku nyaris diamuk warga saat kedapatan membawa motor korban untuk berjudi. Dia dituduh mencuri kereta dan kebetulan didirikan di tempat didikan. Pada saat penggerebekan didirikan itu terdapat keretanya. Kebetulan pihak keluarganya katanya ada yang kerja di situ.
Pelaku beraksi bersama satu orang lainnya yang lolos dari kejaran warga. Sementara korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke kantor polisi. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Sadam Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kotak amal jadi sasaran aksi pencurian. Di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, seorang pemuda terekam CCTV membobol kotak amal. Pelaku beraksi seorang diri pada dini hari saat situasi sekitar sepi. Aksi pembobolan kotak amal Masjid Nurul Hidayah di kawasan Jalan Mustika Raya, Ciracas, Jakarta Timur ini terpantau jelas di kamera CCTV dilakukan seorang pemuda. Pelaku beraksi pada dini hari saat situasi sekitar sepi. Dari aksinya ini pelaku sempat gagal mencongkel satu kotak amal, namun pelaku berpindah ke kotak amal lain dan berhasil menggasak uang dari dalam kotak amal. Pengurus masjid menyebut pencurian kotak amal di lokasi telah 5 kali terjadi. Warga pun mengaku resah dan khawatir dengan maraknya aksi pencurian kotak amal di masjid ini. Dia congkel kotak yang satu kena, yang satu lagi nggak kena, sempat. Sendiri dia, Pak? Ya sendiri. Pak, dari pantauan kamera itu ada yang kenal nggak itu orangnya? Apa bukan warga sini? Sebenarnya belum kenal, bukan warga di sini. Oh, bukan warga sini. Uang. Berapa banyak Pak uang yang diambil sama pelaku, Pak? Pak, di sini udah sering, Pak? Sering sini, udah ya kita udah 5 kali lah. Pernah yang di dalam juga. 2 kotak amal yang rusak telah diperbaiki. Pihak pengurus masjid belum melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus prostitusi online anak di bawah umur yang didapati di hotel milik artis Sintiara Alona. Puluhan orang diamankan petugas termasuk belasan anak di bawah umur dalam sebuah penggerebekan. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Sintiara Alona sebagai pemilik hotel. Hotel milik artis Sintiara Alona yang berada di Jalan Lestari 4 Kreo Selatan Larangan Kota Tangerang digerebek polisi Rabu malam lalu. Dari lokasi diamankan puluhan orang termasuk 15 anak di bawah umur yang diduga dilibatkan dalam kasus prostitusi online. Polda Metro Jaya yang menyelidiki kasus ini menyebut kasus ini terungkap atas patroli dari tim cyber. Dalam aksinya jaringan prostitusi ini saling bekerja sama termasuk pemilik hotel hingga mucikari. Dari pengungkapan ini, polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, salah satunya artis Sintiara Alona sebagai pemilik hotel. Polisi mengungkap alasan tersangka membiarkan hotelnya dijadikan tempat prostitusi berkaitan dengan masalah ekonomi di masa pandemi agar hotelnya tetap mendapat pemasukan. Sintiara juga mengaku jaringan prostitusi online yang diketahuinya dilakukan melalui aplikasi micet dan baru berjalan sekitar 3 bulan. Modusnya dengan menawarkan jasa dengan tarif 400 hingga 1 juta rupiah yang nantinya dibagikan pada mucikari, pengelola hotel, hingga korban. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya, ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih kita lakukan pengejaran. Kemudian ada saudari CCA, ini adalah pemilik hotel. Yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure, ya, public figure. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung, bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kami sudah menginterogasi, sudah memeriksa, sudah mem-BAP ketiga-tiganya, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya. Dari kasus ini, para tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Polisi meningkatkan status kasus video porno milik artis Gabriela Larasati ke tingkat penyidikan. Namun status dari pemain sinetron remaja ini masih sebagai saksi.
Polres Metro Jakarta Barat meningkatkan status kasus video porno mirip artis Gabriela Larasati dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Peningkatan status dilakukan usai Gabriela menjalani pemeriksaan lanjutan selama 2 jam dengan dicecar 33 pertanyaan terkait video porno mirip dirinya. Namun status dari pemain sinetron remaja ini masih sebagai saksi. Pastinya terpukul ya, karena kan teman-teman netizen juga menyerang bertubi-tubi gitu, padahal belum tahu cerita seperti apa, kondisi sebenarnya seperti apa. Tapi ya maksudnya aku balik lagi minta doanya aja, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dari peningkatan status ini, tim penyelidik segera mengumumkan status tersangkanya. Saat ini terkait perkara tersebut berdasarkan hasil informasi yang didapatkan oleh penyidik sudah kami tingkatkan menjadi proses penyidikan, di mana menurut hasil gelar terkait dengan peredaran video tersebut ada tindak pidana di dalamnya. Kami memeriksa saudari GL sebagai saksi untuk melakukan pemenuhan alat bukti. Gabriela Larasati sendiri telah menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali dalam kasus ini. Polisi juga telah menetapkan 2 orang yang diduga sebagai penyebar video sebagai tersangka. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Potongan bagian tubuh manusia ditemukan warga terbungkus tas plastik di dekat masjid. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.